Semangat pagi kepada Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudul Studi Pemodelan dan Optimasi pada Ekstraksi Minyak Serai dari Simbol Pogon Flexusus Watts. Berikut adalah anggota kelompok 4, dan berikut adalah konten yang akan kami presentasikan. Dimulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Minyak asiri atau sering juga disebut dengan essential oil merupakan ekstrak dari berbagai bahan tanaman. Salah satu jenis tanaman beraroma yang mampu menghasilkan minyak asiri adalah serai. Minyak asiri diekstrak dari daun serai yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan perisai dan pewangi, industri parfum, kosmetik, sabun, dan industri farmasi. Sudah banyak percobaan yang dilakukan untuk menghasilkan minyak asiri seperti dengan ekstraksi pelarut, distilasi uap, dan hidrodistilasi. Tetapi masih banyak kekurangan yang ditemui pada teknik ini, seperti inefisiensi energi dan sifatnya yang tidak ramah lingkungan. Oleh sebab itu, distilasi diterapkan untuk memaksimalkan rendaman ekstrak serta meminimalkan konsumsi energi. Hidrodistilasi dipilih karena penggunaan air pada prosesnya yang dapat mencegah terjadinya kelebihan panas pada bahan tanaman. Untuk tujuan yang pertama adalah menentukan faktor signifikan yang mempengaruhi proses hidrodistilasi, menentukan jumlah volume minyak asiri optimum dari sampel daun serai, menentukan manfaat dari minyak asiri yang diperoleh. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Adapun bahan yang diekstrak dalam ekstraksi ini adalah serai atau lemongrass, yang termasuk dalam famili rumput-rumputan dengan tinggi antara 50-100 cm yang memiliki aroma yang kuat seperti lemon sehingga disebut sebagai lemongrass. Memiliki panjang daun mencapai 70-80 cm dan berwarna hijau muda serta kasar. Daun serai ini mengandung sekitar 0,7% kandungan minyak asiri yang dapat berfungsi sebagai cita rasa, aroma, wangian, dan dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Proses yang dilakukan adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan bantuan pelarut yang sesuai. Prinsipnya didasarkan pada pelarut ditransfer dari bulk menuju ke permukaan sehingga dapat terjadi difusi. Kemudian zat terlarut akan keluar dari pori padatan inert dan bercampur dengan pelarut yang terdapat di luar padatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi antara lain ukuran dan jenis bahan baku, pemilihan pelarut, kecepatan pengadukan, waktu proses ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan dalam studi kasus ini adalah hidrodistilasi, yang merupakan teknik pemisahan konvensional yang tidak menggunakan pelarut organik, melainkan menggunakan air atau uap. Hidrodistilasi banyak digunakan untuk ekstraksi minyak esensial dan memiliki prinsip menguapkan minyak dengan memanaskan campuran air atau pelarut lain, dan bahan tanaman diikuti dengan pencairan uap dalam kondensor. Selanjutnya adalah gas kromatografi mass spektrometri, yang merupakan pemisahan senyawa organik yang menggunakan kromatografi gas dan spektrometri massa. Next. Faktor ekstraksi merupakan rasio dari massa total zat terlarut dalam ekstrak dengan massa total zat terlarut di dalam fase lain. Lanjut, next. Selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi merupakan ekspresi preferensi zat terlarut untuk setiap jenis pelarut yang digunakan. Semakin tinggi nilai koefisien partisi, semakin besar kecenderungan suatu zat terlarut untuk dapat terekstrak ke dalam pelarut. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah rendemen. Rendemen merupakan perbandingan berat kering ekstrak dengan jumlah bahan baku. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai rendemen antara lain metode ekstraksi yang digunakan, ukuran partikel, lama waktu ekstraksi, perbandingan jumlah sampel terhadap pelarut, dan jenis pelarut. Untuk persamaannya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya masuk ke materi metode. Bahan yang digunakan dalam penelitian DC et al. Adalah daun serai dari Naksari Agriculture University yang dikeringkan pada suhu kamar selama 2 hari, lalu disimpan dalam lingkungan yang bebas kelembapan. Pada penelitian literatur, hidrodistilasi dilakukan dengan alat sirkulasi tipe Clevenger, dimulai dengan penambahan air, kemudian campuran dididihkan dan minyak asli akan keluar. Campuran uap air dan minyak kemudian dikondensasikan dan diarahkan ke kolektor, di mana minyak esensial dipisahkan dari air. Percobaan dilakukan tahap 3 dan dapat dihitung dengan persamaan seperti pada slide. Pada penelitian literatur, minyak asli dianalisis dengan Claros 600 kcms dengan gas pembawa helium laju aliran 0,7 mili per menit, rasio 1:50 dan volume injeksi 0,1 liter. Identifikasi komponen dilakukan dengan membandingkan pola fragmentasi spektral massa dengan basis data. Kemudian masuk ke hasil diskusi. Ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian literatur adalah ekstraksi hidrodistilasi yang berprinsip sama dengan menggunakan uap atau evaporasi. Metode ini berprinsip pada pemisahan minyak asli dari ruangan tersel sampel dengan tekanan uap pelarut berupa air. Minyak asli dari serai dihasilkan dari 50 gram bahan baku dengan perolehan rendaman maksimum 1,22% pada mol 1:15 rasio, dan hasil yang diperoleh berbeda dengan literatur, di mana dihasilkan rendaman sebesar 0,942%. Hal ini menunjukkan metode hidrodistilasi yang dilakukan dalam penelitian DC et al. Efektif meningkatkan rendaman ekstraksi.
Terdapat parameter yang berpengaruh besar dalam proses ekstraksi, yaitu rasio bahan padat terhadap larut, yang juga berpengaruh terhadap koefisien partisi. Setelah itu, terdapat pengaruh terhadap rendemen yang akan menjadi penentu keaktifan proses ekstraksi. Perhitungan koefisien partisi dihitung berdasarkan rasio bahan terhadap larut, yang terlebih dahulu dihitung E dan P yang telah diketahui dengan persamaan seperti pada slide. Dari data fraksi ekstraksi didapatkan melalui grafik literatur yang tertera pada slide, sedangkan hasil interpretasinya dapat dilihat pada tabel. Setelah diperoleh hasil dari faktor ekstraksi dari fraksi ekstraksi pada penelitian Desa et al., maka dilakukan pemodelan koefisien partisi dengan menggunakan persamaan seperti yang tertera di slide. Dengan H adalah konsentrasi terlarut dalam cairan lebih berat atau heavier liquid, dan L adalah konsentrasi terlarut dalam cairan lebih ringan atau lighter liquid, dengan volume pelarut yang digunakan sebanyak 700 ml. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dilakukan pemodelan koefisien partisi, yaitu pada tabel 1 dengan modul 1:13, tabel 2 modul 1:15, tabel 3 model 1:20, dan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 4. Next. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat dilakukan pemodelan dengan menggunakan grafik. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa koefisien partisi tertinggi dihasilkan pada model 1:15 rasio bahan terhadap pelarut, di mana ini tentunya akan berpengaruh terhadap keefektifan proses ekstraksi serai. Dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi ekstraktan, maka akan semakin baik dalam mengekstraksi unsur-unsur dalam umpan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kenaikan dari koefisien partisi. Namun setelah mencapai konsentrasi tertentu, nilai koefisien partisi akan mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi karena pada konsentrasi ekstraktan semakin besar akan mengakibatkan perpindahan zat terlarut dari fase air ke fase organik akan semakin sulit. Dengan menggunakan lebih banyak air untuk mengekstrak, maka akan semakin besar difusi minyak ke dalam air. Air akan lebih mudah terserap ke dalam bahan dan komponen yang larut akan diekstraksi, sehingga ekstraksi minyak esensial akan semakin meningkat. Namun, hasil perhitungan koefisien partisi yang dilakukan pada studi kasus kali ini berbeda dengan hasil literatur pada penelitian Desa et al., di mana koefisien tertinggi daripada penelitian Desa et al. Diperoleh pada model 1:13. Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya perhitungan pada banyaknya pembulatan dilakukan. Selain itu, dapat juga karena kesalahan dalam perhitungan maupun kesalahan dalam penafsiran data, serta faktor lainnya adalah perbedaan dari persamaan yang digunakan pada studi kasus kali ini. Selanjutnya merupakan pengaruh waktu ekstraksi terhadap rendemen, dan berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa waktu ekstraksi yang paling optimum untuk mengekstraksi serai adalah 45 menit dengan didapatkan kandungan metabolit sekunder berupa terpenoid dan alkaloid. Dan didapatkan kesimpulan bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka akan semakin banyak minyak yang diperoleh. Besar kecilnya nilai rendemen menunjukkan keefektifan proses ekstraksi. Semakin besar nilai rendemen yang dihasilkan, menunjukkan proses ekstraksi semakin efektif. Efektivitas proses ekstraksi dipengaruhi oleh jumlah pelarut, metode ekstraksi, dan lain sebagainya. Nilai rendemen ditentukan dengan persamaan seperti yang tertera pada layar yang juga telah disampaikan sebelumnya. Hasil perhitungan nilai rendemen pada setiap variasi rasio bahan terhadap pelarut ditampilkan pada tabel yang selanjutnya dimodelkan dalam grafik. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa nilai rendemen tertinggi dihasilkan pada model 1:15 yang menunjukkan bahwa konsentrasi rasio bahan terhadap pelarut dengan perbandingan 1:15 merupakan model ekstraksi yang paling efektif. Semakin tinggi rasio bahan terhadap pelarut, maka akan semakin besar gradien konsentrasi, sehingga bahan yang berdifusi ke dalam larutan akan semakin mengalami penurunan efisiensinya. Sebaliknya, semakin rendah rasio bahan terhadap pelarut ataupun semakin tinggi jumlah pelarut, maka semakin banyak air yang dikonsumsi selama ekstraksi, sehingga ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Namun setelah jumlah pelarut dinaikkan dengan jumlah tertentu, maka peningkatan rendemen relatif kecil dan cenderung menjadi konstan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pemodelan studi kasus kali ini, maka diperoleh rasio bahan terhadap pelarut dalam kondisi optimum yaitu pada 1:15 dengan volume optimum minyak siri dari daun serai sebanyak 0,61 ml per 50 gram dengan persentase rendemen sebesar 1,22%. Minyak siri yang diperoleh mengandung sejumlah senyawa teroksigenasi yang lebih tinggi sehingga dapat bermanfaat sebagai anti jamur, antibakteri, antivirus. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.